Ini dari kemarin ya, sejak huru-hara terjadi. Ini di live aku banyak banget yang teriak-teriak minta dibahas Agnes Jennifer ya. Jadi banyak, tolong dong, Kak tolong dong, Bun tolong. Sebenarnya aku agak ngeri-ngeri sedap ya untuk ngebaca Agnes Jennifer ya. Takutnya pembacaanku ini gak sesuai ekspektasi dia ya. Nanti aku dinyap-nyap, jangan ya. Tolong ya, jangan dinyap-nyap. Aku baca sesuai dengan yang ada gitu ya. Jadi tidak aku buat-buat atau tidak mengada-ngada. Kalau memang tidak resonate, abaikan saja ya. Di sini aku sudah googling, gak ketemu tanggal lahir dari seorang Agnes Jennifer. Jadi di sini aku pakai parameternya dengan nama aja ya. Yang aku dapat dari Google, suami bernama David Clement, istrinya Agnes Jennifer ya. Kalau perhitungan dengan nama ya, di sini si David atau suami Agnes mewakili elemen kayu lemah dan Agnes Jennifer mewakili logam lemah. Secara pertemuan energi mereka ini sama-sama yin ya, sama-sama feminim. Energi feminim itu lebih perasa, lebih mudah baper, lebih nggak enakan. Jadi kemungkinan ketika mereka ada problem, ini mereka saling nggak enakan. Ya cuman nyimpen di dalam hati. Itulah kenapa orang-orang yin itu seringkali menghadapi silent treatment. Karena itu sendiri. Dia bukan orang-orang yang punya energi maskulin, yang bisa belak-belakan. Walaupun kalian mungkin melihat Agnes ini orang yang temperamental. Mungkin kalian lihat Agnes ini orang yang menyala-nyala gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang mungkin dia cintai, dia hargai, dia agak lebih sensitif gitu ya, untuk menjaga perasaannya supaya tidak tersinggung ya. Dan mungkin pasangan juga begitu gitu ya, saling jaga, akhirnya saling tidak mengutarakan diam-diaman. Tahun ini masuk tahun tanah. Untuk seorang kayu, berarti untuk seorang David, kayunya akan sangat kuat. Kalau kayu sangat kuat tuh nggak bagus ya. Kayu sangat kuat tuh ibaratnya naganya ada di atas, salah gerak jatuh. Nah kalau kayu kuat itu balancingnya ada di mana? Balancingnya ada di logam ya. Ini akan bisa menyerang di karir, keluarga, atau pengkhianatan. Bisa juga money, uang ya. Jadi ini tahun rawan untuk hal-hal tersebut bagi seorang David. Tapi sepertinya yang terjadi ada di keluarga ya. Keluarganya ada huru-hara. Ini juga artinya simbol pengkhianatan juga ya. Entah apakah si Agnes yang berkhianat atau David berkhianat gitu ya. Intinya akan timbul pengkhianatan atau problem di keluarga ya. Semoga di maninya baik-baik saja ya. Sedangkan untuk Agnes ini logam yin. Logam yin di tahun tanah, logamnya akan sangat kuat. Ini juga nggak bagus. Sesuatu yang terlalu kuat itu mudah terjatuh. Nah kalau logam terlalu kuat, balancingnya ada di mana? Di api. Itu artinya Agnes Jennifer di tahun ini akan rawan dengan internal konflik dan perselisihan atau perselingkuhan. Tahun ini juga tahun rawan buat seorang Agnes dijuliti, digosipi, atau banyak orang-orang yang akan bersaing dengan dia. Secara pertemuan kayu dan logam clash. Di sini energi laki-laki tidak cukup kuat untuk menghandle energi wanita. Karena kita tahu juga seorang Agnes gak cuma cantik, suaranya bagus, pintar, famous ya. Jadi walaupun lakinya mungkin banyak duit, tidak cukup kuat untuk menghandle seorang Agnes Jennifer. Pertemuan kayu yin dan logam yin ini biasanya rentan dengan urusan rumah tangga, kemudian pengkhianatannya. Jadi kalau dibilang ada masuk orang ketiga ya wajar aja ya. Karena rintangan mereka itu ada di rumah tangga dan pengkhianatan gitu. Biasanya elemen yang lemah ini akan pergi, entah dengan baik-baik, entah dengan tidak baik-baik ya. Di sini kan yang lemah yang laki ya, yang laki ini lemah. Jennifer ini energinya terlalu kuat, terlalu besar. Jadi di tahun ini harus hati-hati karena kayu yang terbentuk itu sangat kuat ya. Artinya kayu ini akan menekan si laki-lakinya untuk berkhianat ya. Karena balancingnya kan ada di logam ya. Di tahun tanah ini kayunya akan energinya tidak bisa terkontrol. Jadi buat si David harus bisa mengontrol diri gitu karena energi yang terbentuk besar ya. Oke, kita lihat ya. Aku menggunakan metode I Ching.
pertemuan Agnes Jennifer dengan suami ya. Di sini ketemu Kian langit dan Sen petir ya. Kebayang langit ketemu petir. Itu biasanya akan jadi hujan atau angin ribut huru-hara. Agnes Jennifer ini menurut aku cocok ya diwakili oleh petir menggelegar-gelegar ya. Jadi kalau sekarang berita ini kemana-mana ya, karena memang petir ini nggak bisa diem. Artinya petir ini mau bunyi kecil pun kedengeran gitu ya, nggak bisa ditutupin gitu ya. Nah, Kian ini mewakili seorang laki-laki yang mungkin punya egois yang cukup tinggi, dia cerdas ya, dia bisa sebagai seorang yang penting, pemimpin. Kalau pemimpin ini artinya dia punya power untuk mempengaruhi orang banyak gitu ya. Kemudian dia ini juga bisa sebagai sebenarnya bisa sebagai seorang mentoring yang baik gitu ya, bisa membimbing kalau ketemu dengan partner yang tepat gitu ya. Jadi menurut aku ini seorang paket komplit gitu ya, tidak hanya cerdas ya, penampilannya baik ya. Kian ini juga mewakili uang ya, jadi biasanya orang-orang yang memiliki simbol Kian ini selain berkuasa biasanya duitnya juga banyak. Ini juga mewakili kaisar sih biasanya, kaisar, pejabat-pejabat penting, orang pertama ya, orang nomor 1 ya. Nah kalau dia berada di level 1, di level pertama itu level tertinggi, ini artinya ketika dia salah bergerak, hancur. Jadi orang yang mungkin di level nomor 1, number 1 itu hati-hati ya, karena kalian salah bergerak langsung hancur ya. Nah bagaimana dengan sen-sen petir ini simbol dari sesuatu yang kasar, meledak-ledak ya. Kasar ini bisa artinya dia bukan tipikal orang yang bisa berhalus-halus ya. Mungkin dia juga tomboy kayak begitu ya. Tapi dia baik hati ya. Orang ini mudah kasihan, rajin juga, ulet ya. Ini mewakili laki-laki level kedua ya. Jadi kalau dilihat ini Jennifer ini, Agnes Jennifer ini mewakili energi maskulin. Ada di level kedua ya. Kebayangkan seorang Agnes Jennifer di level kedua, kalau disakiti dia bisa naik ke level 1. Jadi jangan macam-macam di sini. Ketika level 2 disakiti dia bisa naik ke level 1 ya. Mungkin dia ada di level 2 karena dia tahu di sini ada pasangannya ya. Logam ketemu kayu. Otomatis logam akan merusak si kayu, mematahkan si kayu. Ini artinya ada kemungkinan suaminya di tahun ini menyakiti seorang Agnes Jennifer ya. Di sini Agnes tidak berdaya ya, dia merasa teraniaya. Jadi Agnesnya benar-benar sakit hati kalau dilihat dari bagian yang terbentuk ya. Agnes ini sangat-sangat marah dan sangat-sangat sakit hati, sangat merasa teraniaya ya, sangat merasa dizolimi. Kemudian kita lihat di sini ada angin ya. Angin ini simbol berita ya, mewakili kayu. Kayu otomatis akan menekan si tanah ya. Artinya apa? Akan muncul berita-berita miring yang akan mengganggu kehidupan atau kenyamanan seorang Agnes Jennifer ya. Ini juga simbol dari cinta palsu. Ya, ada cinta palsu, kebohongan, pengkhianatan ya yang akan menekan seorang Agnes. Artinya diakui atau tidak, Agnes sangat terganggu gitu. Ada tekanan yang kuat dari masalah-masalah ini. Ini juga mewakili sesuatu yang tidak real, bisa berubah-berubah ya. Artinya ada kebohongan-kebohongan yang mungkin dia harus telan ya. Mewakili seorang wanita, wanita yang licik. Atau ini juga bisa mewakili seseorang yang mungkin baru melahirkan. Ini juga simbol janda ya. Mewakili sekolahan juga ya, karena affairnya kan ada di sekolahan katanya ya. Janda, apakah dia ini seorang janda atau apakah dia habis melahirkan seorang anak ya. Ini mewakili seorang putri. Tapi kalau sisi positifnya ini juga mewakili seorang yang terpelajar ya. Jadi orang ini terpelajar, bukan orang yang tidak terpelajar ya. Kayaknya waktunya nggak cukup deh ya. Dan ini akan ada clash ya, kayu ketemu tanah nih clash, artinya akan ada perselisihan antara Agnes Jennifer dan wanita ini. Berhubung nggak cukup, kita lanjut part 2 ya, ini udah 10 menit.